Dalam 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang dicanangkan oleh WHO dan UNICEF disebutkan tidak memberikan DOT atau empeng kepada bayi sebagai langkah ke-9. Langkah ini dimaksudkan agar semua bayi yang menyusu akan selalu mendapatkan ASI dan tidak akan terganggu proses menyusunya dengan penggunaan DOT atau kempeng. Seorang bayi yang diberikan ASI dengan DOT atau empeng akan mengalami kebingungan. Benarkah itu? Yuk mari simak karena di video kali ini Ilmu Giziku akan membahas mengenai bingung puting dan cara mengatasinya. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Bingung puting adalah keadaan yang dialami oleh bayi di mana ia gagal menyesuaikan diri dari menyusu dengan DOT menjadi menyusu lewat puting susu ibu. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, penyebab utama dari kondisi ini adalah bentuk puting payudara dan DOT yang sangat berbeda. Sebab, bayi memiliki cara yang berbeda saat menyusui dari payudara dan juga saat menghisap susu dari botol. Hal ini akan membuat bayi kesulitan saat harus berganti-ganti menyusu dari payudara dan botol susu. Mekanisme menyusui melalui puting yaitu: pertama, untuk menempelkan payudara dengan benar, bayi membuka mulutnya sangat lebar, sehingga puting dan sebagian besar jaringan areola dapat menjangkau jauh ke dalam. Kedua, bayi menggunakan lidah dan rahang bawahnya untuk melakukan dua hal sekaligus, yaitu menahan jaringan payudara di langit-langit mulutnya dan membuat lubang antara puting susu dan areola. Ketiga, gusi bayi menekan areola dan lidahnya bergerak berirama dari depan ke belakang untuk mengeluarkan ASI. Mekanisme menyusui melalui DOT yaitu: pertama, bayi tidak perlu membuka mulutnya dengan lebar dan tidak perlu memasukkan DOT jauh ke dalam mulut. Kedua, puting karet yang relatif kurang lentur dapat mengakibatkan lidah tidak bergerak dengan ritmik. Ketiga, aliran dari botol yang sangat deras karena gravitasi bahkan tanpa hisapan mengakibatkan bayi berusaha meletakkan lidah pada lubang DOT untuk memperlambat aliran ASI atau susu. Ketika telah merasakan perbedaan pola dan aliran menghisap, bayi mungkin akan bingung dan mulai kesulitan menghisap payudara. Si kecil bahkan mungkin akan menolak payudara. Bingung puting tidak terjadi pada semua bayi. Beberapa bayi dapat menggunakan DOT dan menyusu dari payudara tanpa masalah. Sementara yang lainnya merasa transisi itu sungguh sulit. Berikut adalah tanda dari bingung puting. Pertama, mendorong lidah ke atas saat mereka menghisap yang dapat mendorong puting keluar dari mulutnya. Kedua, tidak dapat untuk membuka mulut cukup lebar selama pelekatan. Hasilnya, bayi tidak bisa mendapatkan banyak ASI dan puting moms akan sangat sakit. Ketiga, frustasi karena ASI tidak langsung tersedia karena dibutuhkan 1 atau 2 menit saat menghisap karena harus merangsang refleks let down. Keempat, ini juga bisa terjadi pada bayi yang lebih tua. Misalnya adalah bayi yang ASI-nya tidak tersedia karena perubahan jadwal seperti kembali bekerja. Kelima, peregangan yang lebih lama di antara menyusui dapat mengurangi suplai ASI. Bayi mungkin mulai menunjukkan preferensi untuk kedekatan dan kemudahan penggunaan botol. Nah, cara untuk mengatasi bayi yang bingung puting adalah: yang pertama, tetaplah menyusui semampunya dan batasi penggunaan DOT atau botol susu ketika sedang di rumah. Selain itu, jangan menunggu sampai sekecil kelaparan baru menyusui.
Kedua, berlatihlah teknik menyusui yang baik dan pelajari posisi menyusui yang nyaman. Lakukan latihan tersebut dengan sabar. Ketiga, jika si kecil terlihat frustasi karena ASI tidak tersedia, siasati dengan memompa payudara bunda terlebih dahulu sehingga ASI keluar sedikit sebelum menyusui si kecil. Keempat, jika ingin memperkenalkan DOT atau botol susu kepada si kecil, tunggulah sampai ia mampu menyusu dengan baik dari payudara bunda. Dan biasanya saat ia berusia 4-6 minggu. Kelima, carilah bantuan dari konsultan laktasi bila ternyata si kecil terlihat memiliki kecenderungan memilih botol daripada payudara. Konselor laktasi akan membantu bunda menemukan solusi agar si kecil lebih suka menyusu langsung dari payudara. Bayi prematur memang awalnya akan menyusu dari DOT dan botol khusus, mengingat kemampuannya dalam mengisap payudara belum sempurna. Meski demikian, bukan berarti bayi prematur selamanya tidak bisa menyusu dari payudara. Bunda tetap bisa menyusui bayi prematur langsung dari payudara, tentunya setelah diizinkan oleh dokter. Cara terbaik untuk menyusui bayi prematur adalah dengan melakukan metode kanguru. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pervitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.